itu bahalap menjadi kisah sungguh dan jaya kanita mangat barendeng hapakat segabah himing lenge membangun daerah gagal jete pahari kula pemerintah paham puna marega bukti sejarah penting baguna incatat jadi cagar budaya cagar budaya ita lestari panatau impelai awibuwe tambi tarakat belum barega hai menteng mamut pintar harati kalu teh helu karungo timang ampun maaf dia uli panjang mudahan lunas lapangan jakang bahayak budaya ayun tatuhiang Tabe selamat linguna latai salam sujud karende Malempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Hadir kembali obrolan budaya persembahan RRI Palangkaraya malam hari ini untuk Anda. Bersama saya Suneta Mantike. Dan saya Stiar Seno. Langsung dari Hall LPP RRI Palangkaraya. Baik. Dan pastinya kita akan berbicara di malam hari ini dalam obrolan budaya terkait mengelola cagar budaya, merawat peradaban. Nah, Dan kenapa untuk malam hari ini kita mengangkat tema tentang cagar budaya karena memang berkaitan dengan cagar budaya yang ternyata tidak sedikit ada di Kalimantan Tengah ya. Iya, tentu Baik. saja salah satunya nanti kita akan hadirkan di tengah-tengah kita ini salah seorang pengelola juga ya dari cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Namun sebelumnya Iya. kita ikuti dulu break sejenak berikut ini. Besei Kambe adalah suatu kegiatan masyarakat suku Dayak yang menggunakan perahu, didayung oleh 1 hingga 4 orang. Dalam bahasa Dayak, Kambe artinya hantu dan Besei berarti dayung. Pemahaman bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, kegiatan berdayung tidak dengan secara sewajarnya dengan berlawanan arah, sehingga perahu susah bergerak maju, serasa ada kekuatan lain yang menahan. Besei Kambe atau berdayung hantu hanya ditampilkan pada saat tertentu, misalnya pada upacara adat tradisional bagi masyarakat suku Dayak. Adanya perhatian dari pemerintah, kini Besei Kambe sudah dimasukkan sebagai salah satu kegiatan olahraga tradisional dalam sebuah perlombaan yang selalu ditampilkan pada saat ulang tahun kota, kabupaten, dan provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Besei Kambe menjadi salah satu olahraga tradisional favorit masyarakat Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kembali lagi bersama kami dalam obrolan budaya di malam hari ini. Iya, dan sudah hadir juga di 2 orang narasumber ya yang berkenan hadir untuk membahas tema kita malam hari ini yaitu mengelola cagar budaya merawat peradaban. Yang pertama saya sambut dulu dan perkenalkan yaitu Ibu Kamelo Ida Lestari atau yang lebih dikenal dengan Ibu Ida Riwut. Beliau adalah pengelola Rumah Cilik Riwut Galeri dan Resto dan juga merupakan anak keempat dari pahlawan nasional dari Kalimantan Tengah yaitu Bapak Cilik Riwut. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu.
Sehat selalu Ibu ya. Silakan. Bisa dipegang mikrofonnya Pak Lingwa Kita juga. menyapa pemirsa RRI Net dan juga pendengar ya di malam hari ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Kita akan membahas tentang cagar budaya ini Bu ya, terkait dengan salah satunya adalah Rumah Cilikriwut ya Bu ya. Baik. Dan selanjutnya? Selanjutnya ada Bapak Dr. Lingwa Sanjaya Usop MSI. Selamat malam Pak Lingwa. Selamat malam. Iya. Pak Lingwa ini juga adalah salah seorang anak ya dari tokoh kita juga, akademisi kita ya. Siapa? Tokoh adat dan juga budayawan Kalteng yaitu Bapak KMA Usop ya. Oke. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, Baik. gimana kabar? Narek kabar tuh malam tuh Pak Lingwa. Bakalap, berigas, Oh, sehat lah. Baik. tetap tangguh. Iya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di malam hari ini Pak Lingwa ini juga adalah seorang wakil ketua HISKI Komisariat Kalimantan Tengah dan juga sebagai ketua jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Betul. Palangkaraya. Iya. Beliau juga menurun ya dari bapaknya Pak Usop ya, akademisi. Seorang budayawan Dan tulen budayawan ini juga ya, ya. Bapaknya. Iya, Paling gua. nggak jauh ya jatuh dari Masih pohon. belajar Bu. Masih belajar. Kita juga masih belajar, sama-sama Iya. belajar. Baik. Baik. Nah, kita akan langsung menanyakan ya terkait dengan cagar budaya. Ini berkaitan dengan peradaban yang sekarang sebenarnya sudah semakin maju di tengah era yang semakin globalisasinya semakin tinggi, teknologi juga semakin maju. Namun untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah, jadi pendengar dan pemirsa RRI Net juga perlu mengetahui bahwa cagar budaya di Kalimantan Tengah itu sangat mumpuni untuk bisa diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, Khususnya di Kalimantan Tengah. khususnya di Kalimantan Tengah. Rugi dong kalau nggak tahu apa saja cagar budaya yang ada di Kalteng. Dan salah satunya kita angkat di sini yaitu Rumah Cilikriwut Rumah yang baru Cilikriwut. saja ditetapkan ya. Silakan Bu Ida bisa ceritakan singkat nih Iya. latar belakang Rumah Cilikriwut ini seperti apa sebelum ditetapkan menjadi cagar budaya seperti apa. Silakan. Awal Bu. mulanya seperti apa? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya rumah itu adalah rumah jabatan Bapak Cilikriwut di saat menjadi gubernur. 10 tahun ya dia, mungkin sekarang 2 periode ya. Setelah itu beliau selesai dipindahkan ke Banjarmasin, rumah itu sempat ditempati oleh pengganti beliau Bapak Reynold Silvanus. Tapi setelah rumah jabatan yang baru jadi, Bapak Reynold Silvanus pindah ke sana, rumah yang di Sudirman itu, rumah jabatan lama, diizinkan oleh pemerintah untuk ditebus secara menyicilnya. Setelah kami bisa menyelesaikan semuanya, akhirnya kami berpikir untuk dijadikan museum dan galeri dan resto ya. Karena kami berpikir apa yang bisa kita kembalikan ke Kalteng lagi. Setelah berjalan hampir 8 tahun, baru ada lirikan dari pemerintah Iya. untuk dijadikan cagar budaya. Oke, jadi awalnya memang pemerintah ini meminta untuk diizinkan dijadikan cagar budaya, seperti itu Ibu? Bukan minta izin lagi, harus. Harus ya? Harus. Jadi kan tadi Ibu bilang mengizinkan untuk bisa dijadikan cagar budaya, seperti itu ya? Iya. Jadi kebetulan ya alhamdulillahnya kami sebelum beliau meninggal, beliau ada berpesan kepada kami bahwa rumah itu jangan sampai terjual. Karena rumah itu adalah rumah yang sangat bersejarah. Jadi pesan beliau dengan misi jadi cagar budaya kan sama. Kalau cagar budaya tidak boleh dijual belikan. Betul. Jadi seperti itu singkat sejarahnya Iya. ya Seno Latar belakangnya ya. Ternyata banyak juga ya gelemit-gelemitnya sehingga bisa terlihat bagus dan juga diperhatikan sama pemerintah. Jadilah cagar budaya salah satu yang ada di Kalimantan Tengah. Betul. Kalau menurut Pak Lingwa sendiri nih, seperti apa benda cagar budaya yang ada di Kalteng ini berupa apa saja itu? Ya. Selain rumah ini kan tadi kita bahas rumah. Ya, Selain rumah yang ada di selain sini apa itu. saja nih? Yang Ya. ada di sini. Baik, selamat malam ya. Ya. Ya, jadi
cagar budaya itu peninggalan nenek moyang gitu, warisan leluhur. Baik berupa tangible itu berarti dia benda gitu ya. Ada juga yang intangible, yang tak benda. Yang Iya, tak benda. tak Kalau benda. tak benda itu seperti apa? Nah itu bisa seperti folklore, cerita rakyat, Oh, misalnya iya, seperti menginang, menyipak. Oh iya. Nah itu tradisi. Jadi tradisi yang memang tidak kebendaan Tidak gitu. Seperti tercatat juga begitu ya? cerita-cerita rakyat, folklore. Oh iya. Itu. Jadi ada dua macam ternyata. Iya, benda dan tak benda. Tak lihat dan melihat. Tak lihat dan Oke. melihat, harus dilihat sebenarnya Iya. dua-duanya ya. yang jadi ini apa namanya yang bisa terlupakan itu yang tak melihat itu. Ya kan? Jadi yang tak terlihat itu hampir terlupakan. Iya. Sayang Yang mungkin sekali ya. tidak terdeteksi oleh masyarakat juga seperti itu ya. Kayak legenda, dongeng dan segala macam cerita-cerita tadi kan memang harus disampaikan turun-temurun ya Pak ya. Ya karena kita itu teknik lisan kebanyakan. Iya. Jadi teknik lisan itu karena dulu masih belum kita belum Mengenal ya, tulisan. tulisan. Iya, betul. Jadi pewarisannya dari Seperti itu. mulut ke telinga gitu ya. Mendongeng. Nah dongeng itu ciri khasnya. Nah mungkin ini perlu ditetapkan juga dalam perda atau peraturan pemerintah bahwa warisan atau cagar budaya itu bagaimana menentukan itu bisa atau bagaimana bentuknya, wujudnya, nah, itu belum diatur secara jelas gitu Ya. di dalam perda atau peraturan pemerintah. Sehingga hal tersebut cagar budaya yang tak terlihat itu bisa ditetapkan begitu. Oke, jadi menurut Pak Linggua memang rumah Cilikriwut sendiri kenapa ditetapkan sebagai cagar budaya? Ya, karena itu kan ada nilai sejarahnya. Jadi seperti kalau di Jakarta itu kawasan kota tua. Nah, jadi kan memang dia kan ada struktur, ada situs, ada bangunan, ada kawasan. Nah, jadi kalau kategorinya ya ada 4 tadi. Nah, kalau rumah Cilikriwut itu kan dia berarti bangunan. Ya. Nah, jadi bangunan itu berupa struktur yang memang dibangun untuk hunian awalnya. Hunian fungsinya. Ya. Nah, tapi beriring dengan sejarah kan, itu bisa dijadikan cagar budaya karena di situ ada nilai-nilai sejarah, maksudnya memiliki nilai historis lah, yang bisa, maksudnya berguna bagi masa sekarang. Sejarah perjuangan beliau, Iya. ya itu Oke. yang. Nah, apa yang menjadi kelemahan dalam pelestarian cagar budaya ini? Kalau menurut Ibu Ida sendiri sebagai pengelola yang menjadi kelemahan dari Kelemahannya saya rasa ya, dan ini kayaknya mesti diperbaiki. Yang harus dicari dulu yang mana-mana yang bisa dijadikan cagar budaya dan diberikan masukan untuk mereka bahwa ini kemungkinan Ya. akan dijadikan cagar budaya, jadi tidak ada perombakan. Jadi kami juga mohon maaf karena kami tidak tahu bahwa akan dijadikan cagar budaya dan merasa milik pribadi. Jadi banyak yang kami robah. diperbaiki begitu Iya, ya? diperbaiki. Jadi tidak asli sama sekali. Untuk mengembalikan itu ya cukup sulit ya. Tapi ya kalau memang dari pemerintah mau mengembalikan ya silakan. Iya. Jadi- Tapi saya lihat ada rumah satu lagi di bagian belakang itu. Apakah rumah dari bagian rumah Cilikriwut juga? Iya. Yang Ja- belum dirombak. Iya. Kan ada satu. Yang di sebelah itu ada Iya. pavilion. Dulu kan tempat pertemuan-pertemuan karena kita di Palangkaraya belum ada gedung. Jadi kalau ada tamu dari pusat, pertemuan di situ, rapat di situ. Nah, itu pun masuk jadi cagar budaya. Tapi kayaknya dipisah. Ya. Dipisah. Rumah induk sama pavilion. Iya. Dan kemarin saya dapat berita katanya tahun depan mau direhab dari cagar budaya. Tapi tetap direhab ya Bu, tapi harus dari pihak pemerintah yang merehab Pemerintah. begitu. Jadi sepertinya tugas mereka mengembalikan ke asal. Tapi fungsinya tetap Tetap sama, Kita, ya. tidak berubah begitu ya. Oke, kalau menurut Pak Lingua sendiri seperti apa nih kelemahan dari pelestarian cagar budaya ini?
Ya kelemahannya itu mungkin di perda ya atau batas-batasnya gitu. Apa boleh direhab? Karena kepemilikan Bu, kalau dia memang dimiliki oleh pemerintah berarti kan dananya dari pemerintah. Jadi pengawasan, pemeliharaan. Nah kalau dia milik perorangan berarti kan milik yang mengelola dan mengawasi dan memeliharanya itu individu. Iya. Nah terus batas-batasnya seperti kasus tadi, apa yang bisa diperbaiki? Ya apa yang boleh direhab? Nah karena belum diatur itu Iya. batas-batasnya, apa yang Betul. bisa, apa yang tidak boleh. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi aturannya tidak boleh dirombak. Iya. Tidak dirombak. Itu pertama. Kedua, kalau ngecat mengganti cat segala juga harus lapor dan tidak boleh dirubah lagi warnanya. Oh. Jadi semua harus tetap seperti dulu. Iya. Itu upayanya untuk melestarikan cagar budaya Iya. supaya tetap nilai historisnya ada ya Iya, Bu ya. Jadi itu yang ditekankan. Seandainya ada kebocoran segala macam, kita harus lapor. Oh gitu. Kalau pemerintah punya dana, mereka akan bantu. Berarti pemerintah sudah 100% begitu ya membantu istilahnya walaupun dikelola oleh perorangan atau Iya. individu. Iya, ya, seperti itu ya. Baik, nah ini untuk daya tarik masyarakat, sudah ada beberapa yang mungkin sudah mengetahui bahwa Rumah Cilikriwut adalah cagar budaya seperti itu. Nah Ibu sendiri melihat daya tarik wisata atau animo dari masyarakat ini seperti apa Bu terhadap Rumah Cilikriwut sendiri? Sangat besar ya, saya lihat terutama dari luar Kalimantan. Itu sangat besar. Wisatawan ya Bu ya. Betul. Makanya kami di situ berusaha lebih memperkenalkan, bukan kita terlalu kesukuan ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi. Betul. Jadi kami lebih banyak untuk kulinernya juga kuliner Dayak. Terus untuk hiburannya juga kita pakai karungut ya seperti ibu-ibu bapak ini. Iya. Jadi itu yang lebih Keren. Katanya Lebih- mudah-mudahan sekali diisi Bu sama mereka Bu. amin. Jadi itu yang kami utamakan. Iya. Terus tari-tarian daerah kita tampilkan juga di situ. Jadi orang lebih banyak tahu bagaimana sih sebetulnya orang Dayak. Makanannya, keseniannya. Apa tanggapan mereka Bu setiap kali berkunjung wisatawan Iya. terutama yang dari luar tuh setiap kali menyaksikan kesenian-kesenian seperti itu apa tanggapan mereka? Mereka sangat senang sekali ya dan merasa wah ini sesuatu yang jarang terjadi. Gitu. Jadi sebagai orang Dayak kita merasa lebih ingin apalagi yang kita bisa tonjolkan dari alam kita. Oke, jadi ini sebenarnya akan ada inovasi ataupun sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada masyarakat Kalimantan Tengah ataupun yang dari luar untuk mengetahui budaya-budaya Kalimantan Tengah melalui Rumah Cilikriwut ya Bu ya? Iya. Oh seperti itu. Jadi kami ingin di rumah situ walaupun kecil tapi gaungnya ada. Gaungnya ada. Iya, jadi paling tidak kami ingin meneruskan perjuangan beliau dengan cara seperti ini. Baik. Oke. Oke. Kita ke Pak Menarik Lingua. sekali ya Iya. obrolan kita malam hari Nah, ini ya. ketika objek cagar budaya tadi sudah dikembangkan, Iya. nah ketika Ibu Ida sudah mengembangkan ya tadi ya Rumah Cilikriwut, terus menjadi daya tarik wisatawan, apa saja ancaman yang mungkin sulit dihindari? Pak Lingua? Ancaman ya yang sulit dihindari itu mungkin apa ya? Ya cuaca atau apa gitu Iya. ya. Mungkin terus Faktor cuaca. objek wisata itu kan dia jadi objek berarti mungkin orang banyak berdatangan mungkin dirusak gitu ya, Nah, dirusak. aksi pengerusakan. Iya itu. Dan mungkin Betul. perlu semacam aturan lah kalau ke situ kan dibuat. Selain merusak, ini lagi yang perlu kita jaga, pencurian. Banyak sekali yang mencuri. Iya. Bagaimana ini Bu? Gimana itu Sejauh tanggapannya? ini Bu, apa namanya ada hal-hal seperti itu tidak Bu yang mungkin menjadi ancaman tersendiri bagi Ibu sebagai pengelola? Alhamdulillah
di tahun ke-9 ini kami masih aman-aman aja. Aman. Jadi semoga semua menyayangi rumah itu, jadi tidak ada yang ingin mengambilnya. Amin. Pernah kasus dulu ya di tahun berapa saya lupa itu yang sepundu dicuri. Itu sangat merugikan sebenarnya ya. Tapi kasusnya itu udah hilang gitu ya, berhenti begitu saja, kita nggak tahu seperti apa penanganannya Mudah-mudahan dari tidak terulang pemerintah. lagi ya, dan perlu kita jaga bersama Iya. hal-hal seperti ini. Baik, kita jeda dulu ya mungkin ya Iya. untuk Kita break mendengarkan. sebentar, tapi jangan kemana-mana ya, masih bersama Iya. kita di obrolan budaya di malam hari ini. Dan akan kembali hadir ya, Karungut bersama Nuryani, Dr. Anda Nuryani. Iya. Dan kawan-kawan tentunya ada Pak Ilok, El Hanyi dan juga Gotthard musik Gotthard. pengiring kecapi. Dengan Silakan. judul Mahaga Cagar Budaya. Selamat mendengarkan. Babe selamat bahari agola kita hasubah wangi acara bincang aja bangsa Rita bela RRI Palangkaraya. Kita umpah pahini ngakesa panata panuhan aja ayo naita aing ngadaya Kalimantan tengah sampai wayatu hai tanah baya. Nanai nai nai nanai 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 ya nanai. Hetunai taje jadi adoma melai RRI jao kesa. Ibu Ida ribut pada eta bajora eka kahanja kaje kula tunda.
Lamun ingin lola jebujur rabua Dete paname tuakan daerah Wisata yang lama jadi kalah Dete perlu perhatian pemerintah Kalteng harati jenang tengah berkah Maju bersama kota dengan daerah Sejalan dengan visi pemerintah Kita sama ubah manyega Kita utus pengarah ke Betang Dia memilih hajat atau sanang Belum hingga simpe ya tarung aku bang Sampai akhir tu karung uti ngarang Nanai nai nai nanai 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 Iya. Luar biasa Kak Luar Runutnya. biasa. Pelestari cagar budaya ini benar-benar mantul. Nampaknya Mantap betul. dipersembahkan khusus untuk acara malam hari ini ya. Tadi juga saya dengar ada disenggol juga nama Ibu Ida Riwut, Ibu Ida Riwut juga Pak juga, Lingua. Pak Lingua. Kalau kebiasaan kita suku Dayak biasanya ada baram gitu ya, tutup galasnya untuk dikasih begitu. Biar semakin ramai ya. Baik. Masih bersama kami dalam obrolan budaya di persembahan malam hari dalam obrolan budaya RRI Palangkaraya. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Playgo, pendengar dan pemirsa RRI Net. Malam hari ini kami mengangkat tema mengelola cagar budaya, merawat peradaban. Dan sebelum jeda tadi sudah kita bahas juga ya terkait dengan cagar budaya dan bagaimana bisa diperkenalkan kepada masyarakat dan bagaimana sejauh ini pengelolaannya oleh Ibu Ida Riwut. Dan sekarang kita ke manfaat dari cagar budaya sendiri secara keseluruhan. Menurut Ibu Ida Riwut seperti apa Bu yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net kalau manfaat cagar budaya itu harusnya seperti apa? Manfaatnya dengan adanya cagar budaya, pembelajaran buat terutama anak-anak muda. Karena pembangunan zaman sekarang sama dengan zaman dulu kan berbeda. Di situ mereka bisa lebih mempelajari, mendalami dan merasa bangga bahwa pendahulu-pendahulu kita itu bisa membuat sesuatu yang bisa bertahan sekian lama Sampai sekarang. iya dan bisa kita nikmati. Oke, baik. Itu ya yang perlu diketahui juga, terutama generasi muda ya, Iya. Suneta. Harusnya generasi muda juga bangga gitu ya, Betul. mempunyai cagar budaya yang begitu luar biasa dan harus tahu sebenarnya, Tahu, jangan harus sampai tahu. nggak tahu Iya. gitu ya, kasihan kalau sampai nggak tahu, apalagi dia punya sekolah tinggi di luar, paling tidak dia bisa memperkenalkan seperti apa sih budaya dan Iya. tradisi suku Dayak di Kalimantan Tengah, terutama cagar budayanya ya. Betul. Nanti ditanya orang di sana atau di luar sana, apa nih yang khasnya dari Kalimantan Tengah nggak tahu. Seperti Iya, itu ya. pertanyaan ringan aja mereka nggak tahu gitu ya, apalagi yang tingkat Bagaimana sulit. dong? Oke. Oke, kita balik lagi ke tema kita Iya. ya. Di malam hari ini terkait mengelola cagar budaya dan merawat peradaban ya. Iya. Tadi sudah manfaatnya sama Ibu Ida. Nah, sekarang Pak Lingua, seperti apa masalah dalam merawat cagar budaya ini seperti apa? Dan harusnya bagaimana cara merawatnya, Pak? Dan cara merawatnya seperti apa? Iya, cara merawatnya. Tadi kan jadi budaya jangan sampai jadi jargon aja gitu ya. Betul. Ya, terus cara merawatnya ya kita
salah satu ya kita harus inventaris, perlu tim dalam mungkin mereka sering mengunjungi, mengawasi, melihat gitu ya cagar budaya tersebut, dan itu harus terpantau gitu ya, ada laporannya ya, seperti di Kalteng ini kalau tercatat itu ada 490 cagar budaya. Cuman dari 490 itu banyak kajian akademiknya tuh nggak sinkron. Setelah kita kunjungi, apa benar ada di situ istana misalnya, ada wujudnya, ada bendanya. Sesuai dengan deskripsi yang disampaikan. Iya. Nah, itu kadang ada kekosongan di situ. Nah, mungkin Tidak sesuai gitu ya. bagaimana kita mengisi ini, jadi mungkin perlu tim gitu ya yang terpadu lintas sektoral, seperti melibatkan akademisi, mungkin tokoh-tokoh masyarakat, terus dinas juga yang terkait, sehingga ketika kita menetapkan itu sebagai cagar budaya itu tepat gitu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur gitu. Mungkin merawatnya ya mungkin harus juga kalau dari mahasiswa kan kesadaran bahwa budaya itu kan cerminan pengetahuan orang Dayak lah gitu. Jadi orang Dayak dulu sebenarnya punya pengetahuan bagaimana cara membuat betang, cara menangkap ikan. Nah, jadi sebenarnya orang Dayak itu memiliki pengetahuan yang luar biasa gitu. Iya, tanpa harus dipelajari Iya. terstruktur begitu ya. Seperti Sudah. mihing ya, seperti mihing itu kan Sudah pintar. ada sudah bunyi tahu, di situ. iya. Dari bunyi itu ikan bisa terjebak gitu ya Iya. di dalam mihing itu. Nah, dan itu adanya kalau mau melihat mihing itu ada di museum. Ya, betul. Nah, itu luar biasa teknologinya menangkap Iya. ikan tanpa merusak Merusak lingkungan. Lingkungan. Jadi orang tua kita dulu itu, zaman dulu itu mereka tuh luar biasa pemikiran mereka. Tidak sepintar kita kayaknya ya, mereka tuh pintar-pintar tanpa sekolah S1, S2 atau S3 sudah pintar gitu ya. Dan peninggalan itu Iya. sebenarnya bisa dilakukan sekarang ini dan tidak harus lepas begitu saja gitu ya. Sebelum punah. Sebelum punah, betul Ibu. Jadi mereka sudah bisa memikirkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Iya, Untuk anak cucu untuk generasi kita, seperti berikutnya itu. sudah dipersiapkan begitu ya. Dan mungkin ada konsep tersendiri ya yang mungkin. sudah dipikirkan. Barangkali konsep yang seperti apa mereka miliki kita tidak tahu. Orang tua dulu memang hebat-hebat ya. Iya. Namun Oke. kalau kita berbicara soal cagar budaya, terutama generasi muda ya, Pak Linggua dan juga Ibu Ida Ribut, ini kan dianggap budaya yang apalagi bangunan-bangunan yang mungkin sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi sekarang ini. Nah, bagaimana sebaiknya kita melestarikannya dengan cara yang mungkin modern kah, atau mungkin tetap dengan seperti itu kah, atau mungkin dimodifikasi? Mungkin di Ibu Ida Ribut dulu. Kenapa harus dilestarikan begitu secara susah payah Susah begitu? payah begitu. Kalau saya lebih condong tetap dilestarikan. Jadi tidak ada merubah strukturnya, walaupun kami sudah melakukan kesalahan dengan sedikit merubah. Tapi kalau tetap asli kan, memang perawatan agak sulit. Tapi paling tidak itu adalah pembelajaran buat generasi muda. Karena zaman kita sudah berubah dan mungkin dianggap kuno dengan cara-cara seperti itu. Tapi dari situlah kita bisa berpikir bahwa generasi di atas kita itu adalah orang-orang hebat. Mereka tidak perlu segala alat berat segala macam. Setuju. Bisa membuat Bisa, bangunan itu ya Bu ya. betul. Jadi saya lebih condong untuk tetap dilestarikan. Tetap dilestarikan. Baik. Iya. Seberapa pentingkah masyarakat ini dalam ikut melestarikan cagar budaya menurut Pak Linggua? Sangat penting kalau menurut saya ya, karena kalau cuman peran pemerintah saja tanpa dukungan pihak-pihak yang lain seperti generasi muda dan seperti lembaga-lembaga pendidikan, jadi harus semua bergerak, terintegrasi gitu. Tadi seperti misalnya bagaimana cagar budaya itu kan mungkin
saya sepakat dengan Ibu Ida, memang harus lestari. Cuman untuk kepentingan pariwisata memang perlu modifikasi. Jadi seperti di Bali itu kan ada Bali-Balian namanya, yang memang itu dimodifikasi untuk keperluan Pariwisata, pengunjung. Iya, Harus tapi- menarik minat. iya, Nah, itu. kalau Jadi dia daya tarik modelnya wisata. seperti dulu mana ada yang mau begitu ya. Jadi harus dua konsep berarti Pak ya? Iya. Hmm, Kalau saya dulu. Oke. Jadi memang ada yang untuk Yang konsumsi turisme, sendiri, ada yang memang untuk pelestarian, seperti Pelestarian, ya. museum apa itu kan memang dia asli real di situ. Betul. Dan tidak meninggalkan aslinya seperti apa, namun memang apabila tidak diperbaiki sedikit, dimodifikasi sedikit, mungkin tidak bisa menarik juga generasi muda zaman sekarang untuk bisa datang ya, untuk mengetahui hal tersebut. Oke Ibu, ini terkait dengan tadi sudah kita sedikit bahas mengenai bagaimana mempertahankan atau menjaga cagar budaya yang sudah dimiliki. Selain untuk mengelola juga. Nah tanggapan Ibu terkait dengan benda cagar budaya yang sudah pernah diperjualbelikan, dicuri, segala macam. Tanggapan Ibu seperti apa? Sangat disayangkan ya. Seharusnya kita sama-sama menjaga peninggalan-peninggalan leluhur kita dulu. Tapi ya mungkin di sini kita butuh kepedulian dari masyarakat. Karena dijual belikan karena mereka butuh uang kan sebetulnya. Tapi kalau dari kepedulian masyarakat lain bisa menjaga, itu bisa abadi. Paling tidak ada kita simpan di museum bahwa kita mesti punya peninggalan zaman dulu. Oke, seperti itu yang perlu juga kita ketahui bahwa memang nilainya juga tidak jatuh ya. Semakin majunya zaman tidak berkurang nilainya. Semakin tinggi justru nilai-nilai budaya yang ada dalam benda-benda cagar budaya tersebut. Oke. Kalau menurut Pak Lingua sendiri seperti apa tuh Pak? Aksi masyarakat itu yang kurang sadar seperti itu sampai tega gitu ya mencuri. Tapi mereka bukan untuk kepentingan sendiri, mereka menjual. Iya. Seperti apa itu? Ini mungkin untuk kepentingan pribadi saja sih kalau menurut saya. Tidak bertanggung jawab memang. Iya. Seperti Kris ya, seperti kita dohong gitu ya. Atau seperti yang Ibu sampaikan tadi ada seperti sandung, sapundu. Itu kan bernilai tinggi, maksudnya dibuat dengan keterampilan tersendiri dan kayunya juga khusus gitu ya. Dan memang itu ada peminatnya, ada konsumennya itu biasanya. Nah dan mungkin perlulah kesadaran bahwa itu adalah benda pusaka atau warisan. Jangan Mungkin sampai ada aturan hukum yang lebih tegas gitu mungkin. sebenarnya aturan hukum yang lebih tegas itu yang belum ada dengan sanksi-sanksinya sepertinya ya. Mungkin Kan nggak perlu itu hilang kasusnya ada tapi hilang gitu ya. Tapi itu termasuk tindak pencurian yang harusnya ada pidana hukumnya juga kan, seperti itu. Tetap saja itu merupakan tindakan kriminal ya. Baik, kita langsung ke arah obrolan cagar budayanya lagi, namun kita jeda lagi ya. Kita jeda lagi nih mau dengerin Karungut lagi sama Bu Nuryani ya. Oke kali ini dengan judul Pamaju bidang pariwisata menuju Kalteng Berkah. Langsung Silakan. saja kita dengarkan. Salam kabeh tumpah hari kula bina mama ibu dan bapak. Kamata sutawi tahasambe bahwa wijet wawancara. Acara jetuh hamuna bahala bakal ditaungkup karabat. Kau abelumu angka pakat manojo kaltengmu angka mangan.
harapan ditahui je tujuan mangat pembangunan Ciapi kita. Area macam bidang dirun perhatian mangat dia beli kiau huran. Gawi hapaka tuang kemitraan bersinergi cepat pembangunan. Kalau tete ya bidang keberwisataan manojo Kalteng Wika harapan. Kadis Bupak Halajun berpesan bidang wisata harus digalakan. Kau mengundang turis wisatawan mangat lancar adin pembangunan. Belum apakah tu sama mangga tangguh kau tarung hakumban. Seni budaya ita palampang jete warisan barata tuhiang. Amun pembangunan jeuras maju hajat kula barang awang aju. Kabupaten kota jerami tutu agen kemajuan lagi tambah tantu. Ikas tu helu karuti nyampai kali takulah hadiah. Amun natege butak salai belai balako maaf tu barata-rata. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, baru saja kita dengarkan Karungut bersama Ibu Nuryani dan kawan-kawan ya. Iya. Dan kita kembali dalam obrolan budaya kita di malam hari ini tentu saja masih dengan topik Mengelola cagar budaya untuk merawat peradaban. Iya. Nah, tentu saja masih dengan narasumber kita yang luar biasa. Ibu Oke, Ida Bu Ida Riwut dan ya dan Lingua. Pak Oke, Lingua. di menit yang terakhir ya kurang lebih berapa nih pastinya kita hampir di penghujung acara. Iya, kita langsung saja pada kesimpulan ya sebenarnya. Nah ini tadi Pak Lingua sudah menyampaikan ternyata ada 490 cagar budaya di Iya, Kalimantan 400 Tengah. lebih Nah, lah. 400 Ya, katalognya itu. katalognya itu. Ya. Baik. 400 lebih lah. Nah, jadi itu sudah cukup berkembang menurut Bapak Ibu sejauh ini. Mungkin Ibu Ida Riwut. Cukup berkembang, tapi tugas dari pemerintah lagi untuk mensahkan ya bahwa betul-betul menjadi cagar budaya. Oke. Karena mungkin Bapak saya mungkin sedikit koreksi 490 itu masih dalam penelitian mungkin ya. Jadi belum dinyatakan Belum bahwa ditetapkan itu ya, Bu, ya. adalah cagar budaya. Yang ditetapkan itu setahu saya itu ada 10 apa 11 apa 9? Iya, Enggak banyak juga sih nggak sebenarnya. banyak juga. Masih sedikit aja masih yang sedikit sudah yang ditetapkan. sudah ditetapkan. Kalau perkembangannya sekarang seperti apa Pak Lingua melihat cagar budaya yang ada di Kalteng ini? Sudah maju sih bergerak ya. Maksudnya sudah terdata gitu banyak. Cuman tadi peluangnya itu bagaimana ini paling tidak di setiap daerah tuh ada museum gitu ya. Paling Ini kan, tidak di setiap daerah atau Iya. kabupaten begitu ya ini perwakilan. hanya 2 kan. Mm-mm. Museum Balanga dan museum di Kota Waringin. Iya, cuma hanya Museum 2. kayu itu. Mm-mm. Nah harusnya lebih banyak lagi. Dan dari 490 itu paling tidak separuh lah sudah bisa dijadikan, ditetapkan. Ditetapkan jadi cagar budaya, iya betul. Iya. Kalau di daerah lain itu udah banyak.
Iya, Iya. kalau di kita masih belum sampai 20. Jauh. Masih jauh ketinggalan ya. Apalagi yang sampai intangible itu, maksudnya seperti seperti barang-barang pusaka, cerita-cerita rakyat, mitos-mitos itu Iya. seperti pahewan itu kan, Pukung Pahewan ya? iya itu bisa. Bisa, tuh. Itu intangible ya Pak Ya, Lingkua ya, intangible. intangible. Tak benda. Tak benda. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan untuk Ibu Ida ya. Iya. Saya ada dengar-dengar nih Bu Ida mau bikin buku biografi Cilikriwut, benar nggak Bu? Sebetulnya sudah Sudah? terbit Sudah. dan Sudah terbit? Sudah lama. Udah lama? Sudah lama dan kebetulan habis. Habis. Oh maksudnya mau buat baru lagi. Enggak, Ya. saya memang yang itu aja yang ada. Oh. Jadi penulisnya dari dosen-dosen UGM dulu. Tapi memang berkoordinasi dulu dengan keluarga begitu Bu ya? Iya, Oh, koordinasi dengan keluarga. Ada nggak ingin membuat lagi begitu? Yang baru atau versi yang seperti apa? Atau yang itu aja? Atau buat lebih banyak lagi seperti itu? Kayaknya itu aja dan saya berharap anak-anak muda yang bisa menulis, yang bisa berkarya untuk membuat yang baru. Ya. Oke. Nah menurut Ibu generasi muda ini bagaimana cara dari kita sendiri mungkin atau dari masyarakat secara umum agar generasi muda ini bisa lebih mencintai kearifan lokal Ibu dan juga tentunya budaya suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat di khususnya Palangkaraya ya, Khususnya Palangkaraya. anak-anak mudanya cukup mencintai budaya lokal. Karena ini yang saya perhatikan dari yang selama saya mengelola Rumah Cilikriwut Galiran Resto, kalau kita membuat acara itu respon mereka sangat bagus dan mereka mengisi untuk acara pun sangat positif gitu. Jadi tinggal tugas kita lagi untuk tetap memberi mereka semangat dan wadah untuk berkarya. Oke, seperti itu ya. Oke, barangkali ini yang terakhir ya. Apa nih pesan dan harapan Ibu Ida selaku pengelola Cagar Budaya agar tempat ini Cagar Budaya ini agar tetap lestari begitu? Seperti apa pesan dan kesannya? Harapannya memang bisa lestari dan berkelanjutan ya. Dan semoga tetap dicintai karena sepertinya konsep kami tidak akan pernah berubah. Oke. Kami tetap mengutamakan budaya Dayak. Baik, kalau menurut Pak Lingua, pesan dan harapannya seperti apa agar cagar budaya yang ada di Kalteng ini bisa tetap lestari dan tetap bisa dicintai? Ya, ini adalah bagian dari identitas kita gitu loh. Jadi masyarakat Dayak ya bahwa peradaban Dayak itu sebenarnya luar biasa. Ya, jadi jangan malu gitu bahwa ini adalah identitas atau jati diri kita gitu karena konsep-konsep seperti apa itu ya, seperti istana di Kuning atau itu kan maksudnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sejalan aja. Maksudnya di situ ada kayak Betang itu bahwa ada demokrasi juga, ada toleransi. Jadi sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Jadi jangan malu gitu loh, menjadi bahwa kebudayaan Dayak itu tinggi sebenarnya. Betul. Oke, dan juga jangan malu untuk bisa menjadi bagian dari budaya Kalimantan Tengah seperti itu ya. Karena memang tinggal di Kalimantan Tengah harus tahu budaya-budaya di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Ibu Ida Riwut sudah hadir. Pak Linggua juga terima kasih. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa memberikan manfaat tersendiri ya bagi pendengar pemirsa RRI Net bahwa memang mengelola cagar budaya memang tidak mudah, akan tetapi harus tetap dilestarikan selama generasi sekarang dan generasi yang nanti mau untuk melakukannya dan mengelolanya harus juga dengan peradaban yang lebih baik lagi karena memang peradaban akan terus bergerak sebagaimana zaman ya seperti itu. Baik,
Baik, terima kasih juga untuk Ibu Nuryani. Kali ini adalah kerungut penutup ya dengan Iya. judul Membangun Kalteng. Nanti dengan berakhirnya kerungut Iya. Membangun Kalteng, maka berakhir pula rangkaian acara obrolan budaya kita di malam hari ini. Saya Suneta Mantike, Saya Setiar Seno, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net selanjutnya. Selamat hasundau bahari kula seniman karungut mana berata. Ike menyampai salam sejahtera mudah naita belum bahagia. Ayo naita sama palapang utus sadaya pangarak betang. Dayak pauhat batarung lapang barana hulu ge sampai tumbang. Kita sama-sama manggatang membangun Kalteng mangat hagatang. Palangkaraya Tarunga Kaumbang Kabupaten Kota sama Bataran. Kota cantik Palangkaraya, taman bangunan Murasinata. Kata sepadan tabayah mata, eka kajak turis wisata. Pembangunan kota Bahala Tutu, kota cantik Lewu Gadung Batu. Lewu rami batambah maju, eka kahandak kula kawang ngaju. Pembangunan Gitan Marata 13 kabupaten JIJ kota. Hampir kemajuan Gitan Babala Jatun Nayati Bali Hikea. Pire-pire gubernur jadi percaya membangun Kalteng uka maju rata. Awit itah katawan je bajasa baraje pertama sampai waya dukea. Silpanus Renot babacilik riwut membangun Kalteng Nabarabasewut. Bapak Wiagara Wasitoraman jadi pemimpin dia ketinggalan. Bapak Gatot Amris Asnawi Agani pemimpin bijaksana pintar harati. Dilanjutin naik Bapak Terasan Narang Kalteng harati batarung lampang. Dimimpin Tinai Sugianto Sabran Kalteng berkah jadi tujuan. Membangun Kalteng sesuai harapan visi misi JTI Hapan. Ayo ita habakat ulat masyarakat biasa sampai pejabat. Membangun Kalteng dengan kahiman
belum harakat. Terima kasih dengan kepala daerah baca sama bangun Kalimantan Tengah. Sampai wayatuh maju bakari na itama jalan nau amanah. Buah lunuk masak marandang rami inesek je burung tingang. Kal tengah berkah dia lalawa panjang mudahan aita belum tatau sanang. Sampai itu haus hari tak membangun akal tenje tetap jaya. Balaku asin dengan je kuasa kau teng berkah eka kasinta. Nanai nai nai nanai 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 nanai. Oke, terima kasih. Salam budaya.